Penyebab kegagalan organ biasanya adanya trauma atau cedera, yang kedua infeksi, yang ketiga keracunan atau poisoning, yang keempat degenerasi atau failure, yang kelima asphyxiasi, yang keenam kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar atau disebut excessive loss of water and electrolyte dan lain-lain. Kematian. Mati biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama mati klinis, di mana mati klinis adalah kekurangan oksigen dalam dalam 6 sampai 8 menit. Terjadi gangguan fungsi dan sifat reversibel. Yang kedua, mati biologis, di mana mati biologis itu otak kekurangan oksigen dalam 8 sampai 10 menit. Itu terjadi kerusakan sel dan sifat irreversibel. Kategori kasus penyebab kematian atau yang disebut dengan immediately life-threatening case, yaitu terjadi pada obstruksi jalan nafas, yang kedua aspiksia, yang ketiga keracunan CO2, keempat tensi pneumotorak, 5 henti jantung, 6 tampon jantung. Filosofi dasar PPGD, yang pertama biasanya universal, yang kedua penanganan oleh siapa saja, yang ketiga penyelesaian berdasarkan masalah. Prinsip PPGD biasanya yang pertama yaitu penanganan cepat dan tepat, yang kedua pertolongan segera diberikan oleh siapa saja, yang ketiga meliputi tindakan seperti non-medis, cara meminta pertolongan, transportasi, menyiapkan alat, pengetahuan, kemampuan, pengertian. Dalam penanganan gawat darurat biasanya terdapat triase, di mana triase adalah tindakan memilah korban sesuai dengan tingkat kegawatannya untuk memperoleh prioritas tindakan. Yang proses triase biasanya yang pertama yaitu gawat darurat biasanya ditandai dengan merah, di mana kelompok merah itu kelompok pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya akan menjadi cacat bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. Yang kedua, gawat tidak darurat biasanya ditandai dengan putih, di mana kelompok pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindak gawat darurat, misalnya kanker stadium lanjut. Yang ketiga, tidak gawat darurat yang biasanya ditandai dengan warna kuning, di mana kelompok pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya, misalnya luka sayat sangat dangkal. Yang keempat, tidak gawat dan tidak darurat biasanya ditandai dengan warna hijau. Yang kelima, dengan meninggal biasanya ditandai dengan warna hitam. Resusitasi pada kasus henti napas dan henti jantung biasanya pada kasus-kasus tanpa henti napas dan henti jantung, maka upaya penanganan harus dilakukan untuk mencegah keadaan tersebut, misal pasien koma dan pasien dengan trauma inhalasi atau luka bakar grade 1 atau 3 pada daerah muka dan leher. Peran dan fungsi perawat gawat darurat, yang pertama fungsi independen. Fungsi mandiri berkaitan dengan pemberian asuhan atau care. Yang kedua, fungsi independen. Fungsi yang didelegasikan sepenuhnya atau sebagian dari profesi lain. Yang ketiga,
Fungsi kolaboratif, kerjasama saling membantu dalam program kesehatan perawat sebagai anggota tim kesehatan. Kemampuan minimal perawat unit gawat darurat Depkes 1990 yaitu 1. Mengenal klasifikasi pasien, yang kedua mampu mengatasi pasien seperti shock, gawat napas, gagal jantung, paru, otak, kejang, koma, perdarahan, kolik, status artemikus, nyeri hebat, daerah pinggul, dan kasus ortopedi. Mampu melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan gawat darurat, mampu melaksanakan komunikasi eksternal dan internal. Aspek hukum dalam gawat darurat yaitu pemahaman terhadap aspek hukum dalam kegawat daruratan bertujuan meningkatkan kualitas penanganan pasien dan menjamin keamanan serta keselamatan pasien. Aspek hukum menjadi penting karena konsensus universal menyatakan bahwa pertimbangan aspek legal dan etika tidak dapat dipisahkan dari pelayanan medik yang baik. Permasalahan etik dan hukum kegawat daruratan merupakan isu yang juga terjadi. Biasanya etika hukum dalam kegawat daruratan yaitu seperti diagnosis keadaan gawat darurat, yang kedua standar operating prosedur, yang ketiga kualifikasi tenaga medis, 4. hak otonomi pasien atau invocation baik pun dewasa ataupun anak-anak. Yang kelima, kewajiban untuk mencegah cedera atau bahaya pada pasien. Yang keenam, kewajiban untuk memberikan kebaikan pada pasien seperti rasa sakit dan menyelamatkan. Yang ketujuh, kewajiban untuk merahasiakan etika hukum, 8 prinsip keadilan dan fairness. Yang ke-9, kelainan. Yang ke-10, malpraktik akibat salah diagnosis, tulisan yang buruk, dan kesalahan terapi, salah obat, salah dosis. 11, diagnosa kematian. 12, surat keterangan kematian. 13, penyidik mediko legal untuk forensik klinik, kejahatan susila, child abuse, aborsi, dan kerahasiaan informasi pasien. Permasalahan kegawat daruratan dapat dicegah melalui yang pertama, mematuhi standar operating prosedur atau SOP. Yang kedua, melakukan pencatatan dengan benar meliputi pencatatan segala tindakan, mencatat segala instruksi, dan mencatat serah terima. Konsep keperawatan kritis yang pertama yaitu tujuan untuk mempertahankan hidup atau maintaining life. Yang kedua, pengkajian biasanya dilakukan pada semua sistem tubuh untuk menopang dan mempertahankan sistem-sistem tersebut tetap sehat dan tidak terjadi kegagalan. Yang ketiga, diagnosa keperawatan, di mana dalam diagnosa keperawatan ditegakkan untuk mencari perbedaan serta mencari tanda dan gejala yang sulit diketahui untuk mencegah kerusakan atau gangguan yang lebih luas. Perencanaan keperawatan biasanya ditujukan pada penerimaan dan adaptasi pasien secara konstan terhadap status dan selalu berubah. Implementasi pada gawat darurat ditujukan terapi gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk mencegah krisis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan dan yang lebih tinggi atau terjadi kematian. Evaluasi dapat dilakukan secara tepat, terus-menerus, dan dalam waktu yang lama untuk mencapai keefektifan masing-masing tindakan terapi secara terus-menerus, menilai kriteria hasil untuk mengetahui perubahan pasien. Respon individu dan keluarga terhadap pengalaman keperawatan kritis biasanya ditandai dengan cemas, takut, panik, marah, perasaan bersalah, dan distres spiritual. Isu etik legal pada keperawatan kritis yaitu perawat ruang kritis harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada atau standar rumah sakit, standar pelayanan maupun asuhan keperawatan.
Etik ditujukan untuk mengukur perilaku yang diharapkan dari manusia, sehingga jika manusia tersebut merupakan suatu kelompok tertentu atau profesi tertentu seperti profesi keperawatan, maka aturannya merupakan suatu kesepakatan dari kelompok tersebut yang disebut kode etik. Isu etik dan legal pada keperawatan kritis. Perawat ruang kritis harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada atau standar rumah sakit, standar pelayanan maupun asuhan keperawatan. Etik biasanya ditujukan untuk mengukur perilaku yang diharapkan dari manusia, sehingga jika manusia tersebut merupakan suatu kelompok tertentu atau profesi tertentu seperti profesi keperawatan, maka aturannya merupakan suatu kesepakatan dari kelompok tersebut yang disebut kode etik. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.